Menurut kita sangat tidak pas. Ada sejumlah argumentasi yang pertama kita sampaikan. Pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri menjadi kekhawatiran bagi sejumlah lembaga masyarakat, terutama Kontras dan ICW. Sebelumnya Kontras dan ICW telah menolak pencalonan BG sebagai Kapolri. Kini lembaga tersebut akan tetap menolak penetapan Jenderal berbintang 3 itu sebagai Wakapolri. Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Yunto, meragukan integritas Budi karena pernah tersangkut kasus dugaan korupsi. Emerson khawatir jika BG menjabat sebagai Wakapolri hanya akan memanfaatkan jabatannya untuk balas dendam kepada pihak yang telah menggagalkan dirinya menjadi Kapolri. Paling tidak besar kemungkinan itu akan memunculkan potensi upaya-upaya yang menurut kita tidak layak gitu ya, upaya kriminalisasi terhadap mereka-mereka yang dianggap tidak sejalan atau tidak mendukung langkah Pak Budi Gunawan ketika waktu itu didorong menjadi Kapolri, atau ada upaya-upaya untuk melakukan kriminalisasi terhadap Pak Budi Gunawan oleh misalnya penyidik KPK. Nah, ini yang Hak senada juga disampaikan Ketua Kontras Haris Ashar. Haris menilai jika Presiden Jokowi tetap menjadikan BG sebagai Wakapolri, maka ini merupakan upaya balas jasa karena BG telah membantu membuat konsep nawacita Joko Widodo saat pencalonan sebagai Presiden. Saya pikir yang bahaya bukan cuma kita. Tadi saya mau menambahkan poinnya Algif dan Emerson. Yang bahaya juga polisi. Bahwa polisi dipimpin oleh orang yang punya motif politik. Kan seolah-olah Budi Gunawan sedang mencari balas jasanya pemerintahan hari ini yang sudah dibantu. Kan sudah diakui itu oleh Pramono Anung, oleh Trimedia Panjaitan, bahwa Budi Gunawan adalah orang yang membantu konsep nawacita, terutama pada bagian soal keamanan dan kepolisian. Haris juga khawatir jika BG menjabat Wakapolri akan menjadi ancaman bagi Kapolri karena setiap keputusan di internal kepolisian lebih didominasi oleh Wakapolri. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan.